Waduh, baru tanggal segini udah boncos lagi aja. Gajian masih lama lagi. Mau jajan gak bisa, mau beli gulali di depan juga gak bisa gua. Emang bener deh, awal tahun mah kudu hemat. Masih awal tahun nih insan muda. 6 masih panjang. Yuk kita lebih bijak finansial. Jangan gampang lapar mata. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ardan Radio. Insan muda kami dengerin Ardan sayang. Ardan Radio. Mau dengerin lagu yang bisa jadi mood booster kamu? Atau mau dapetin info-info yang up to date? Solusinya ya cuma satu, dengerin Ardan. Aku Isyana Saraswati, dengerin Ardan tetap dalam jiwa. Ardan Radio. Semalam kamu kemana? Kok gak ngabarin aku? Aku semalam ada kok di rumah. Terus kenapa? Ngilang? Oh, jangan-jangan... Duh, udah deh, gak usah drama dan baper gitu ya. Semalam aku tuh dengerin Kunci di Ardan Radio. Maafin aku ya, abisnya seru. Dan aku kebawa suasana, jadinya lupa ngabarin kamu deh. Oh, Kunci. Konflik cinta kan? Itu sih emang seru banget. Hai, aku Vanessa Priscilla. Gua Adipati Dolken. Dengerin Kunci Konflik Cinta live drama radio yang bakalan bikin kamu baper. Setiap Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di Ardan. Insan muda, pernah ngerasain jatuh cinta? Aku emang bukan cowok yang sempurna, Jul. Tapi tolong terima kekurangan sebagai keluarga kecil aku ya. Iya, No. Kita sama-sama ya, bareng-bareng. Tapi gak semua kisah cinta berakhir bahagia. Aku udah tahu kalau kamu cuma dateng buat nyakitin aku doang. Iya kan? Sekarang kamu maunya gimana? Mau tampar aku? Silahkan. Tampar aku di pipi. Drama audio yang bisa bikin kamu senyum sendiri atau bahkan bikin air mata jatuh di pipi. Semua ceritanya bisa kamu dengerin di Ardan setiap hari Jumat jam 10 sampai jam 12 malam barengan Gesa. Cuma di Kunci Konflik Cinta. Ardan Radio. Ardan still alive. ardanradio.com. Ya, gimana sih? Disuruh pakai aja malah diem. Mau
Mau ngomong apa tadi? Mau ngomong apa? Malah Ada nge-freeze tebak-tebakan begitu. nih, tapi gue nervous ban Gesa. Aduh. Guess, jawab ya nih. Iya. Warna apa sih yang gak pernah deket? Apa tuh? Hijau. Oh, jauh. Kamu gak kangen aku? Iya, jauh. Dan mungkin Samuda juga udah kangen kita berdua nih buat nemenin Jumat malamnya Yes. kamu ya. Pokoknya ditemenin 2 jam ke depan sampai jam 12 malam nanti Betul. barengan sama Gesa. And Rachel. Of course cuma di Kunci. Konflik cinta. 105,9 FM Ardan Radio. Arden still alive. Yes, dan Samuda selamat malam. Night. Good evening Yes. everyone. Selamat datang kembali di Konflik Cinta malam hari ini ya. Yes. Kira-kira malam ini ada drama apa sih, guys? Nah, kira-kira ada apa nanti kita spill deh Samuda sama kamu ya. Yeps. And by the way kita juga udah bisa ditonton. Kamu bisa mampir-mampir ke ardenradio.com ya. Betul. Karena kita juga udah live di Live di situ. sana. Nanti juga bakalan live di TikToknya Arden Radio BDG. So Betul. make sure kamu standby aja ya. Minggu lalu kita voting-votingan ya Bu ya? Kita minggu lalu voting-votingan. voting-votingan. Kalau minggu ini spesialnya apa nih? Minggu ini tidak voting-votingan Tapi ya. ada yang spesial Apa karena tuh? ini adalah true story Oh ya? dari seseorang yang dekat banget nih sama kita juga. Oke, ini Salah satu sebuah adik kita. true story pokoknya Insa Muda. Jadi kira-kira nanti ceritanya apa, kayak gimana, karakternya siapa, pokoknya kamu jangan kemana-mana deh. Oke, standby aja dulu, cari posisi enaknya ya. Terus disantain dulu aja, badannya relax dulu. Nanti standby nonton kita di TikToknya Arden Radio BDG. Sambil nanti kita juga bakalan langsung memulai ceritanya kira-kira kayak gimana malam hari ini. Pokoknya ditemenin barengan sama True. Gesa. Dan juga Rachel. Yoi, nemenin kamu 2 jam ke depan sampai jam 12 malam nanti. Tentunya nemenin kamu cuma di Kunci. Konflik cinta. 105,9 FM Arden Radio. Arden still alive. Ya, Sisa Insan Muda, muda. kamu lagi dengerin Konflik Cinta ya. Yes. Barengan sama Gesa dan juga Rain Rain. Rachel. Dan sekarang kita bakalan nge-spill sama kamu episode Kunci di malam hari ini tuh kayak gimana. Kira-kira kayak gimana nih? Jadi episode kiriman ini sama kayak minggu lalu salah satu insan muda yang ngirim, oke. Dan kali ini Konflik Cinta itu bakalan nyeritain tentang 2 orang. Yes. Yaitu Johan yang tentunya diperanin sama Gesa dan juga Ferly. Ferly. Yang bakal aku peranin nih yes. insan muda. Jadi Johan sama Ferly ini insan muda adalah teman satu sekolah yang dia tuh mereka tuh deket gara-gara DM-an lewat sosial media gitu. Nah, singkat cerita pas mereka makin dekat dan akhirnya pacaran tuh, mereka berdua terpaksa harus LDRan karena Johan harus ngejalanin PKL tuh di luar kota. Ih, Alright. bahaya nih yang LDR keyak gini guys. Dan sebenarnya PKL-nya tuh cuma 3 bulan. Yes. Tapi LDR menjadi satu hal yang baru bagi mereka berdua. Oke. Nah, kira-kira nih Johan sama Ferly bisa nggak ya ngelewatin masa LDR mereka? Nah, Penasaran kan kamu insan muda sama konflik apa aja yang bakal terjadi atau ada di cerita kunci hari ini? Jadi buat kamu yang penasaran sama ceritanya kayak gimana, alurnya kayak gimana, endingnya gimana si Johan sama si Ferly ini, mendingan jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita juga bakalan live di TikTok Arden Radio BDG. Jadi stay tune terus aja sampai jam 12 malam nanti cuma di Kunci. Konflik cinta. Ketika 105,9 FM Arden Radio. Arden still alive. Ya, Sisa Muda barengan sama Gesa dan Rain malam Yes, hari ini nemenin kamu di Konflik Cinta sampai jam 12 malam nanti. Betul. Ya. Jadi ini buat kamu-kamu yang tadi ketinggalan, intinya cerita di malam tuh, hari guys? ini tuh nyeritain tentang Johan sama Ferly yang mereka sahabatan. ini sahabatan, terus juga mereka itu Deketnya dekat. gara-gara DM lewat sosmed. Mungkin Betul. di sini juga kamu tuh relate banget kalau misalnya pernah deket sama orang awalnya tuh gara-gara reply Nah. story atau DM-an gemes-gemes. Iya. Lama-lama jadi baper beneran. Dan mereka tuh. juga nih insan muda satu sekolah juga, makanya bisa sedekat itu gitu. Dan mereka tuh akhirnya harus LDR karena Yes. salah satu di antara mereka yaitu Johan harus PKL. Jadi kayak jauh lah di luar kota begitu. Yes. Tapi nih guys, kalau Apa misalnya tuh? lo di posisi pasangan atau partnernya yang ditinggalin pasangan lo LDR gitu, mau kerja, studi, PKL, kira-kira lo akan tetap sabar menanti
Atau gimana tuh? Atau kayak udah gue nggak bisa nih, bukannya apa? Gua akan mencoba terlebih dahulu. If it doesn't work, ya udah gitu. Sekarang prinsip gue seperti itu. Kalau lu gimana? Akan mencoba dulu atau? Oke. Tapi gue punya pertanyaan nih. Apa tuh? Kira-kira dicoba dulunya tuh sampai berapa jauh tuh? Sampai patokannya? Gua sudah bisa menilai ternyata ini tuh works gitu. Karena my last LDR relation, even though it's not a bukan pacaran, waktu itu HTS-an sampai LDR. Gue di Bandung, dia di Malang, it doesn't work really well. Malah jelek banget. Jadi at that time gue mikirnya kayak yaudahlah gue nggak mau LDR lagi, but gue sekarang mikir-mikir kayak ya udah sih, karena nggak semua orang kayak dia gitu. Jadi kenapa nggak untuk dicoba dulu sampai akhirnya kalau misalnya gue bisa bilang itu works ya good for me, kalau enggak ya udah life must go on, nggak cuma tentang cinta-cintaan doang gitu. Kalau gimana akan mengiyakan sebuah ajakan untuk LDR or nope or dipertimbangkan atau tergantung orangnya or It depends on the person. Karena gue juga tipikal orangnya tuh nggak pernah ribet. Aku tuh orangnya santai banget dan once I trust you, pasti I trust you the most. Jadi ketika emang situasinya tidak memungkinkan kita untuk di satu kota atau satu tempat, of course I will support your things juga. Dan mungkin itu jadi salah satu opportunity juga kita bisa growing menjadi dua versi individu yang jauh lebih baik lagi tanpa harus growing apart gitu. Hopefully ya kalau misalnya emang ketemu yang cocok, karena gue yakin apalagi kalau misalnya belum di komitmen pernikahan ya, pasti ada aja obstacles kayak jarak, waktu, kegiatan-kegiatan. Jadi I think bukan tentang gimana situasinya, tapi gimana kita menghadapinya. Berarti gimana kita menghadapinya dan gimana kita ketemu sama siapanya berarti ya. True. Oke, apakah person itu layak diperjuangkan untuk sebuah hubungan yang jauh atau enggak? Nah berarti kalau jawaban dari Rain tergantung orangnya ya, berarti balik lagi. Nah, menurut gue bisa banget. Bisa banget ya. Tapi akan lu pertimbangkan berarti si hubungan jauh ini ya. Tapi kalau LDR-nya keyakinan gimana tuh? Aduh, kalau itu mah gue kayaknya udah gak berani mulai dari awal. Kan tapi gue pernah. Makin jauh pernah. Tapi gue tuh orangnya logical banget ya. Awalnya ketemu gara-gara pernah ada satu project gitu. Tapi dari awal terus kayak dia ada intention, dia juga orangnya straight to the point. Terus dia ngomong ke gue, terus gue bilang kayak kalaupun lo mau serius dan gimana, pertanyaannya bukan gue mau atau enggak, tapi mau kemana tujuannya. Karena once emang lo serius, gue nggak mau berbeda. Oke, berarti udah arahnya ke sana ya. Kalau misalnya kayak gitu, udah logika yang dipakai udah bukan perasaan lagi gitu insan muda ya. Tapi ini kira-kira si Johan ini layak diperjuangin gak Insan Muda sama Verly nih? Karena kan mereka LDRan juga, yang meninggalkan Verly kan Johan. Kira-kira obstacle mereka apa dalam per LDRan ini? Kira-kira konfliknya apa? Mendingan kamu jangan kemana-mana ya Reina. Stay tune aja, atau dari sekarang kamu juga standby aja. Bisa langsung visit TikToknya @ardenradiobdg atau di ardenradio.com. Betul, pokoknya sampai jam 12 malam nanti nemenin kamu cuma di Konci Konflik Cinta. Kamu lagi dengerin drama audio Konci Konflik Cinta. Halo, aku Verly, anak broadcast di sekolah seni, dan aku sering banget cabut kelas. Bukan karena aku gak suka pelajarannya, cuma kadang kantin tuh rasanya lebih nyaman dari ruang kelas. Jadi hampir setiap hari aku tuh ada di sana, di bangku yang sama dengan pesanan yang sama. Sampai suatu hari aku sadar ada satu orang yang tiap ke kantin selalu ngelirik ke arah aku. Katanya sih anak musik juga. Awalnya aku cuek, sampai ada kejadian di perpustakaan. Aku lagi baca buku, dia tiba-tiba lewat pelan, dan jujur aja itu kayak adegan film klise yang sering aku edit sendiri. Dan sejak hari itu, tanpa sadar
aku selalu nungguin dia lewat. Dan gak lama handphoneku bunyi. Ada notifikasi dari dia follow sosmed aku. Namanya Johan. Dan kita mulai DM-an. Ya, basa-basi aja sih, nanya hal random. Tapi pelan-pelan obrolan kita ini jadi rutinitas. Dan sampai suatu hari dia ngajakin aku ketemu sebelum dia berangkat ke Jogja. Kenapa diem? Aduh, canggung banget ya. Iya. Ternyata beda ya. Kamu kalau ketemu langsung sama di chat. Seorang Verly yang bacot banget di chat, ternyata aslinya gini ya. Bukan gitu, aku tuh bingung harus apa. Kirain kamu tuh bakal lebih kikok daripada aku. Sebenarnya iya sih. Ini lagi so cool aja. Di apaan sih? By the way, kenapa kamu tiba-tiba ngajak ketemu? Bukannya hari ini kamu mau berangkat ke Jogja ya? Iya, makanya itu. Pengen ketemu dulu sebelum pergi. Takutnya kangen. Ih, apaan sih? Seriusan. Jadi berapa lama kamu di sana? Seminggu doang kok. Nanti nonton aku ngeband ya. Wajib. Ada streamingnya kok. Ih, gak mau ah. Nanti malah lihat kamu genit sana sini. Ih, mana ada. Iya. Nanti deh, aku pasti nonton kok. Okay. And by the way, selama aku di Jogja, kamu jangan keseringan cabut kelas. Kenapa sih emangnya? Nanti orang-orang di kantin naksir lagi sama kamu. Apa sih? Stop ya Johan, aku juga cabut tuh sekarang lama-lama. Jangan dong, jangan cabut sini aja udah. Ya lagian kamu gitu sih. Fer, setelah aku balik dari Jogja, kita bakalan ketemu lagi kan? Ya tergantung sih. Kok tergantung? Ya kalau kamu masih nyebelin kayak tadi, ya aku gak mau ketemu lah. Iya, gak akan kok. Ya udah, good luck ya di Jogjanya. Alright, kalau gitu thank you ya, Fer. See you. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Setelah Johan pulang dari Jogja, kita jadi lebih intens chatting dan ketemu setiap istirahat. Ya ngobrol lama tentang hal-hal sepele sampai hal-hal yang bikin lupa waktu. Kayak anak remaja lainnya aja yang lagi pada PKT. Gak ada status, tapi ada harapan. Asik. Tapi ada satu obrolan
yang sampai sekarang masih aku ingat. Dan jujur, itu bikin aku sedih. Dari situ aku tahu Johan bukan cowok yang bisa cerita. Dan aku pikir gak apa-apa kok. Pelan-pelan juga Johan bakal terbuka sama aku. Sampai akhirnya aku tahu pas Johan di Jogja, Johan ngeband sama mantannya. Aku sadar, aku gak punya hak untuk marah. Aku juga bukan siapa-siapanya dia waktu itu. Tapi aku rasa aku tetap pengen nanya. Johan, aku boleh nanya satu hal gak sama kamu? Kenapa, Fer? Waktu kamu di Jogja kemarin, kamu ketemu mantan kamu ya? Iya. Cewek yang aku lihat dari streaming terus ngeband sama kamu itu mantan kamu. Iya. Tapi itu bukan apa-apa, Fer. Bukan apa-apa gimana? Kenapa kamu gak cerita sama aku? Ya, aku cuman gak kepikiran buat cerita aja. Bukan sengaja nutupin kok. Gak kepikiran? Padahal kita setiap hari ketemu loh. Kamu cerita banyak banget hal ke aku. Dan yang ini gak kamu ceritain. Ya karena aku rasa aku gak perlu nyeritain dia. Verly, aku bukan sedih karena kamu ngeband sama mantan kamu. Tapi aku sedih karena kamu gak jujur sama aku, Jo. Aku sedih harus dengar cerita ini dari orang lain. Maaf ya. Aku gak ada maksud bikin kamu ngerasa kayak gitu kok. Iya, aku tahu kok. Aku cuma kecewa aja. Ternyata aku bukan orang yang kamu pilih buat jadi tempat cerita kamu. Fer, aku minta maaf ya kalau bikin kamu ngerasa kayak gitu. Tapi aku gak ada maksud kayak gitu sama sekali kok. Justru karena dia mantan aku, berarti dia itu udah gak penting, ya. Maaf harusnya aku lebih terbuka lagi. Aku gak biasa kayak gini, Fer. It's okay, Johan. Tapi tolong jangan nutupin apa-apa dari aku lagi ya. Promise? I promise. Mulai sekarang, apapun yang penting atau yang mungkin bikin kamu kepikiran, aku bakal cerita. Aku gak mau kamu ngerasa sendirian lagi. Johan, aku gak minta kamu cerita semua hal kecil kok. Aku cuma pengen ngerasa dipercaya aja sama kamu. Aku percaya sama kamu kok, Fer. Mungkin aku yang masih belajar cara buat nunjukinnya. Tapi aku mau belajar
sama kamu, Verly. Aku cuma takut suatu hari nanti aku selalu jadi orang terakhir yang tahu. Enggak. Kamu orang pertama yang harusnya tahu. Dan aku nyesel. Aku baru nyadar itu sekarang. Ya udah, it's okay. Aku pegang janji kamu ya. Ya, pegang aja. Kalau aku mulai nutup lagi, kamu tegur aku. Jangan dipendem. Iya. Johan, kita sama-sama belajar ya. Ya, kita sama-sama belajar. Ya. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Setelah 1 bulan PDKT, Johan akhirnya nembak aku. Awalnya aku ragu karena ini kali pertama ada cowok yang benar-benar milih aku. Tapi akhirnya aku bilang iya. Gak ada yang spesial sih. Johan cuma bilang seadanya. Dan sekarang kita resmi pacaran. Kita jalan kayak pasangan remaja pada umumnya. Pulang sekolah bareng, nongkrong di kafe lucu. Sampai tanpa sadar aku jadi terlalu bergantung. Teman-teman aku bilang hubungan ini tuh udah gak sehat lagi. Katanya selalu aku yang ngalah, selalu aku yang bertahan, dan aku yang jadi cowoknya di hubungan ini. Ya, kalian tahu lah maksudku. Tapi namanya juga orang jatuh cinta. Nasihat mana yang bakal kamu dengerin? Johan. Ya? Jujur deh, aku nyebelin gak sih? Kamu masih nanya? Ih, serius. Kamu kenapa tiba-tiba nanya gitu? Soalnya aku sadar aku yang chat kamu mulu. Belum dibales, udah aku chat lagi. Enggak kok. Terus, kamu pernah gak sih ngerasa capek sama aku? Enggak juga. Kamu lagi kenapa sih? Aku jadi berasa lagi diinterogasi gini. Gak apa-apa sih. Cuma pengen tahu aja. Soalnya aku tuh sering denger dari orang-orang katanya cinta cowok itu dari angka 100 biasanya turun ke 0. Tapi cintanya cewek tuh kebalikannya. Dari angka 0 ke 100. Emang bener ya? Ketahuan nih. Korban TikTok. Iya sih. Ter, kata aku juga kurang-kurangin lihat yang gitu. Setiap orang itu beda. Kita juga kan yang jalanin hubungan ya. Orang-orang di TikTok mana tahu. Iya sih. Aku cuma mastiin aja. Kenapa sensi banget sih kamu kayak cewek? Kamu sih udah sering aku bilangin juga. Iya, gak lagi kok. Tapi beneran kan? Beneran. Ya ada kamu bakalan ninggalin aku duluan sih nanti. Apaan sih? Mulut cowok sembarangan banget ngomongnya. Mana ada juga seorang Verly tuh paling dikenal karena kesetiaannya. Ocet, iya
Verly paling setia sedunia. Sampai Guinness World Records juga nyerah, ya dah. Nah, gitu dong, diakuin. Tapi serius ya, kalau kamu chat aku berkali-kali, aku nggak nganggep itu nyebelin. Aku nganggepnya kamu itu lagi kangen. Ih, bohong banget. Sumpah. Kalau aku lagi lama balas, itu karena aku lagi sibuk. Bukan karena aku malas balas kamu. Dan kalau aku mulai kelihatan berubah, kamu ngomong ya. Jangan nebak-nebak sendiri. Oke? Soalnya aku tuh suka kepikiran Aku sendiri. Aku tahu, makanya jangan sendirian, ya. Kan ada aku. Aku masih di sini, ya. Kamu lagi dengerin drama audio Konci Konflik Cinta. Fast forward, kita udah 7 bulan pacaran. Sebenarnya aku fine-fine aja. Bisa selalu ada buat Johan. Walaupun kadang aku gak pernah tahu dia tuh beneran butuh aku atau cuma terbiasa ada aku aja. Hubungan kita mulai hambar. Bukan berantem, bukan juga dingin. Cuma ya gitu-gitu aja. Hari ke hari lewat tanpa ada rasa deg-degan, berbunga-bunga, sampai akhirnya Johan bilang harus pergi untuk PKL selama 3 bulan, dan entah kenapa itu rasanya berat banget. Aku baru dapat pengumuman tempat PKL. Hah? Yang bener? Kamu ditempatin di mana, Johan? Kok diem sih? Di Banten. Hah? Kamu serius? Iya. Terus gak bisa gitu ngajuin buat pindah tempat? Gak bisa. Aku juga maunya gitu. Terlalu jauh dan rasanya berat banget gitu buat ninggalin kamu. Ini beneran 3 bulan? Iya. Dan aku pun kayak gitu. Gak bisa bolak-balik Bandung. Hah, lama banget gak sih? Aku sekali gak ketemu kamu aja udah rese. Makanya, ayo kita latihan ya. Latihan apa sih? Latihan gak ketemu terus. Ih, kamu mah gak sedih gitu. Ya, sedih. Cuman mau gimana lagi? Ya, kirain aku doang yang lebay. Enggak lebay kok. Aku pun pasti akan kangen sama kamu. Johan, aku tuh udah terbiasa sama kamu terus. Kita setiap hari selalu bareng. Masa sekarang tiba-tiba kamu harus
Bisa 3 bulan. Aneh banget tau. Ini kan kita masih pacaran. Iya, tapi jaraknya jauh banget. Fer, jangan mikir yang aneh-aneh deh. Aku kesana kan buat PKL doang. Jangan takut ya. Percaya. Percaya sama aku. Oke? Ya udah, oke. I believe in you, Johan. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Hari keberangkatan itu, aku masih sempat bantu Johan packing. Mulai dari ngelipetin bajunya, masukin barang-barangnya. Ya, mungkin itu cuma hal kecil, tapi rasanya cukup penting. Dan aku juga sempat nganterin Johan. Aku tahu kok, kita pasti bakal ketemu lagi. Cuma 3 bulan, bukan selamanya. Tapi gak tahu kenapa, pas Johan melangkah masuk ke mobil, rasanya tuh berat banget. Kayak lagi ngelepasin sesuatu yang belum tentu balik lagi dengan rasa yang sama. Kamu kenapa? Kok kelihatan takut gitu? Aku nggak takut, cuma rasanya berat aja ngelepasin kamu. Fer, aku cuma pergi 3 bulan. Aku tahu, tapi itu berat banget, Jo. Kayak aku takut kamu berubah. Aku gak bakalan berubah. Kamu yang harusnya percaya sama aku. Aku percaya, tapi aku tetap deg-degan. Takut kalau kamu ketemu orang baru di sana. Mana ada. Kamu itu rumah aku, Verly. Pelukan terakhir ya. Sini. Pulang nanti jangan berubah ya, Johan. Iya, aku janji aku gak akan berubah. Setiap detik pasti aku bakalan ingat kamu terus. Oke, hati-hati ya. Dan jangan lupa kabarin aku tiap hari. Iya, siap Bu Bos. Sampai di Bangkok, kita masih bisa aja. Tapi pelan-pelan, aku ngerasa dia yang berubah. Johan mulai sering hilang, chat aku lama dibalas, telepon pun jarang diangkat. Dan aku jadi mulai mikir, ini Johan yang berubah atau aku yang terlalu sering nyariin ya? Awalnya aku maklum. Mungkin Johan capek dan sibuk. Lagian
Johan juga pasti lagi jalanin tugasnya kan. Sampai akhirnya suatu malam teleponku diangkat. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Johan, Ya halo, kamu lagi sibuk ya? sedikit. Kenapa? Gak apa-apa kok. Aku cuma kangen aja. Kita baru kemarin kan video call, Fer? Iya, aku tahu. Cuma chat kamu lama banget balesnya. Aku tuh khawatir, aku kira kamu kenapa-kenapa. Fer, aku jujur ya, Kenapa? aku lagi capek. Capek sama tugas PKL? Ya, iya sih. Kamu latihan terus. Mana selalu sampai malam gini. Kadang aku juga sampai ketiduran sih nungguin kamu. Aku nggak minta. Yang minta kamu untuk peduli sejauh itu. Kamu sering bilang, kamu nungguin aku. Aku nggak butuh itu, Fer. Aku butuhnya waktu buat diri aku sendiri. Jadi selama ini aku ganggu ya? Bukan ganggu. Cuma terlalu sering. Di sini juga aku ketuanya. Banyak beban yang harus aku tanggung. Tolonglah, Fer. Kamu ngertiin aku ya? Aku tuh cuma takut kamu kenapa-napa, Johan. Aku baik-baik aja, Fer. Aku cuma butuh ruang. Aku capek. Harus selalu ngejelasin. Aku juga di sini lagi adaptasi. Iya, maafin aku ya. Nanti kalau kamu udah lebih baikan kabarnya, jangan lupa kabarin aku ya. Ya, Fer. Oke. Iya, ya udah Johan, kamu istirahat ya. Sekali lagi, maafin aku ya. Udah 3 minggu, aku bertahan tanpa kabar. Aku menghargai keputusan Johan untuk waktunya sendiri tanpa diganggu. Tanpa aku tahu, kamu itu awal dari akhir kisah kita. Aku diputusin lewat chat. Sesederhana itu cara Johan mengakhiri sesuatu yang pernah aku jaga mati-matian. Dan 3 bulan pertama setelahnya,
Hidup rasanya berat banget. Tiada hari tanpa air mata. Dan bangun tidur rasanya cuma buat bertahan, bukan untuk hidup. Tapi aku paksa diri ini untuk bangkit pelan-pelan. Sampai suatu hari aku dengar kabar itu. Selama ini ternyata Johan di Banten, dia dekat dengan seorang wanita. Ya, Johan selingkuh. Sementara di saat itu aku yakin dia cuma butuh waktu untuk dirinya sendiri, butuh waktu untuk beradaptasi. Aku yakin dia cuma ngejalanin tugasnya aja kok di sana. Dan aku percaya sama kamu, Johan. Tapi pada kenyataannya itu gak benar. Sekarang aku masih berjuang untuk sembuh dari luka-luka yang pernah Johan tinggalin. Aku remuk rasanya, bener-bener remuk. Aku bingung harus ngapain. Dan aku bertanya-tanya setiap hari, emangnya aku kurang apa lagi? Aku udah kasih semuanya buat kamu, Johan. Waktu aku, hati aku, kepercayaan aku. Tapi mungkin itu gak pernah cukup buat bikin Johan stay. Aku terus bertanya, selama ini kamu beneran sayang gak sih sama aku, Johan? Kok kamu tega ya? Gimana caranya Johan pergi tanpa ragu, tanpa usaha untuk balik, dan tanpa penyesalan. Bahkan tanpa muncul lagi setelah dia mutusin aku. Rasanya gak adil. Johan bisa ngelanjutin hidupnya dengan baik-baik aja, sedangkan aku tinggal di sini sendirian, membersihkan puing-puing yang sempat kita bangun berdua. Tapi sekarang aku udah bisa menerima dan memaafkan, sedikit lebih kuat. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena aku gak mau terus terikat pada orang yang memilih untuk pergi. And if one day you hear me, I just want you to know, I just thought that if I love you hard enough, you'd maybe not go. And I'm so sorry for that. I should have known. And now I have to remember to remember you longer than I ever had you.
goodbye to the guy that once was in my life.